Selain telur, adapun hasilnya dari ayam petelur adalah ketika ayam petelur udah usia lanjut atau akhir, saatnya kita keluarkan dan ganti yang baru dan dapat uang. Terus dari kotoran hewannya juga menjadi pupuk. Kalau kotoran hewan dibedakan menjadi dua, kalau ada yang basah untuk pakan ikan bawal dan yang kering untuk pupuk tanaman. Perkenalkan, nama saya Rizky, umur saya sekarang 21 tahun. Saya peternak ayam petelur dari Desa Kalikidang, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Saya mulai berternak pada tahun 2023 setelah saya lulus sekolah. Saya sekolah di SMK Kalibagor Peternakan. Karena saya sangat tertarik dengan usaha ini karena pas PKL saya melihat kayak menyenangkan sekali dan melihat potensi untuk usaha ini kan karena orang-orangnya udah pada tua gitu loh. Terus kita sebagai anak muda ya harusnya bisa meneruskan usaha seperti itu. Tantangan saya saat memulai usaha ini adalah saya dulu belum berpengalaman kan. Terus beli bibitnya itu belum sesuai standar lah ibaratnya. Akibatnya adalah ayam tidak mencapai puncaknya dan kurang maksimal lah pokoknya dalam produksi dan kesehatannya. Dan juga kendalanya lainnya adalah pas pergantian musim ayam banyak yang sakit kadang, terus banyak yang mati lah intinya kadang. Cara mengatasinya adalah kita harus memilih bibit yang benar-benar terpercaya dari orang-orang tertentu. Terus kemudian pas pergantian musim hujan ke panas harus dikasih vitamin dan antibiotik, juga vaksin harus rutin biar tidak ada kendala lagi. Dulu saya pertama pelihara ayam dengan kapasitas 500 ekor. Sekarang saya sudah mempunyai ayam petelur sekitar 1000 ekor. Dan insya Allah terus akan berlanjut. Kalau bibitnya saya masih percayakan kepada Alfaza Farm di Cilongok karena mereka sudah terpercaya. Pertama, membersihkan area kandang dan kotoran. Kedua, melakukan desinfeksi menggunakan desinfektan. Selalu mengecek kesehatan ayam, sehat, lincah lah bergeraknya, terus matanya nggak sayu, cengernya warnanya merah, panjang kaki ya sesuai standar lah. Dengan ayam saya yang sekitar 1000 ekor, saya mendapatkan hasil telur sekitar 50 kilo per hari. Untuk pemasarannya, saya melakukannya diantar-antar langsung ke pelanggan-pelanggan seperti warung-warung, terus ibu rumah tangga. Untuk menambah-nambah ilmu saya lagi, saya sering ikut-ikut seminar yang ada di sekitaran area Banyumas karena saya belum berpengalaman. Terakhir kemarin acara halal bihalal untuk ayam petelur ada di Hotel Carlita, diikuti sekitar 150-an orang. Yang ngadain acara kemarin adalah dari PPN Banyumas karena setiap tahun biasanya menghadirkan acara-acara untuk seminar. Setahunnya minimal 1 kali, terus belum juga lagi kalau ada promosi pakan obat-obat lainnya. Selain telur, adapun hasilnya dari ayam petelur adalah
ketika ayam petelur udah usia lanjut atau akhir, saatnya kita keluarkan dan ganti yang baru dan dapat uang. Terus dari kotoran hewannya juga menjadi pupuk. Kalau kotoran hewan dibedakan menjadi dua, kalau ada yang basah untuk pakan ikan bawal dan yang kering untuk pupuk tanaman. Untuk selanjutnya saya insya Allah akan menambah lagi untuk jumlah populasi ayamnya dan ingin menjadikan lebih besar lagi. Untuk orang-orang yang ingin memulai usaha ayam petelur, pertama-tama harus siapkan lahannya pokoknya. Terus pilih orang-orang yang menyuplai kandang, terus pakan sama ayamnya harus orang-orang yang benar-benar terpercaya lah, sama jangan takut untuk memulai lah intinya. Pada saat awal merintis, saya pertamanya ingin membuat kandang di belakang rumah dengan kapasitas 100 ekor. Tapi disuruh sama bapak ada di perkarangan supaya buat 500 ekor sekalian. Dan pada saat itu untuk membantu keuangan lagi menjual pohon jati untuk tambahan modal. Pada saat udah berjalan kan untuk tambah satu kandang lagi modalnya agak kurang, terus saya menjual motor saya untuk tambahan modal lagi. Sampai sekarang saya udah mempunyai 2 kandang dengan kapasitas 1000 ekor. Untuk memilih telur yang agak baik adalah yang coklat-coklat kemerahan gitu lah mas. Terus kalau yang agak putih biasanya kan ayam tua dan agak rapuh, makanya orang-orang pada pilihnya yang merah-merah coklat gitu lah. Kalau untuk umur telur pada saat langsung di kandang, terus untuk disimpannya itu bisa sampai sekitaran 1 bulan biar pas sebelum pasi, dan yang terpenting tidak terkena air biar tidak cepat busuk. Pesan-pesan untuk anak muda sekarang, terutama Gen Z, adalah jangan takut untuk memulai sesuatu apapun untuk hal kebaikan dan yang akan berguna di masa depan. Jika mimpinya besar, semangatnya juga harus besar. Jangan takut gagal, karena gagal itu adalah sebagian dari proses. Kita ini perintis bukan pewaris. Jika ada gerimis, janganlah nangis.